Halo semuanya, setelah sekian lama aku nggak pernah lagi buat video-video seperti ini. Sebenarnya aku udah punya channel ini tuh udah lama banget ya, udah dari tahun 2017 pada saat kuliah waktu itu. Biasanya aku ngonten tentang kegiatan-kegiatan kuliah, vlog rutinitas selama kuliah seperti itu. Kemudian aku coba ngonten lagi tentang tutorial menghias seserahan karena pada waktu itu aku punya usaha seserahan. Kemudian di tahun 2020 pada masa pandemi waktu itu aku iseng-iseng ikut lomba. Aku ikut beberapa lomba isai dan alhamdulillahnya berkesempatan beberapa kali memenangkan lomba isai tersebut. Terus aku kepikiran tuh untuk buat video tips and trick bagaimana cara membuat isai yang bagus di YouTube. Aku udah buat beberapa video waktu itu. Terus kemudian aku isi juga tentang semacam review buku dan insight-insight dari sebuah buku yang aku baca gitu. Udah berlanjut bikin beberapa video lagi, terus sampai video ini dibuat yang kamu lihat ya. Pada saat video ini dibuat, subscriber di channel aku itu baru hanya 559 aja. Dari semua perjalanan ngonten aku selama ini dan sampai video ini dibuat, aku menyimpulkan satu hal sehingga aku membuat video ini sebagai reminder buat diri aku sendiri dan juga buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Bisa jadi kenapa kita ngerasa bahwa yang kita lakukan itu gak berkembang atau kayak stuck di itu-itu aja. Mungkin karena selama ini bisa jadi kita terlalu banyak hal untuk dilakukan dan kita tidak fokus satu hal. Kita terlalu banyak hal untuk dimulai dan tidak berfokus pada satu hal. Dari kisah yang aku alami, bukan karena tidak ada ide konten, bukan. Ya, justru karena terlalu banyak ide ngonten ini, ngonten itu, dan tidak berfokus pada satu hal, sehingga yang terjadi adalah semua hanya setengah-setengah dan sulit untuk berkembang. Dulu aku selalu diingetin bahwa ketika kita belajar suatu hal, belajarlah itu dengan sungguh-sungguh, belajarlah itu dengan mendalam ya, dalami itu terus sampai kita menjadi expert. Karena kalau kita belajar setengah-setengah, pasti kemampuan atau keahlian yang kita miliki itu nggak mateng ya. Diibaratkan atau dianalogikan itu seperti sebuah singkong. Ketika kita memasak singkong dan singkong itu hanya dimasak setengah matang, maka singkong tersebut teksturnya akan mogol. Bahasa Jawanya itu mogol dan rasanya itu nggak enak. Nah seperti itulah dianalogikan ketika kita belajar sesuatu kok hanya setengah-setengah, pasti yang kita dapatkan ya itu cuma setengah-setengah dan tidak matang, sehingga itu membuat kita sulit berkembang di hal tersebut atau sulit menjadi ahli di bidang tersebut karena kita belajarnya hanya setengah-setengah. Dulu aku selalu mengelak ketika dinasihati seperti itu karena aku mikirnya kan aku juga suka ini, kan aku juga suka itu, aku pengen coba semuanya kayak gitu. Tapi semakin kesini aku semakin sadar bahwa aku sudah berada di titik ini, bahwa ternyata benar ketika kita hanya setengah-setengah terhadap suatu hal, maka kemampuan yang kita miliki itu kayak jadi nanggung gitu. Dari nasihat-nasihat itu aku belajar bahwa ketika kita belajar tentang sesuatu, belajarlah sampai tuntas, belajarlah sampai expert, belajarlah sampai beneran bisa. Kalau memang itu bisa atau merupakan jalan kita meraih apa yang kita inginkan, belajarlah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi ada pendapat lain yang seperti ini. Gak apa-apa lah, aku kan punya banyak ide, aku coba aja semuanya sekarang, aku coba aja semuanya barengan, kita lihat nanti aja mana yang berkembang dulu, atau malahan semua bisa berkembang barengan. Ya, dulu dan sampai kemarin aku juga masih memiliki pemikiran seperti itu. Aku ingin mencoba banyak hal sekaligus. Aku ingin mencoba semuanya sekarang dan berharap semua bisa berkembang atau bisa berhasil secara bersamaan. Aku tidak mengatakan bahwa pemikiran itu salah, karena di luar sana memang ada beberapa orang yang mencoba banyak hal sekaligus dan semuanya terbukti berhasil di mereka. Ya, tapi ini bukan bicara tentang mereka, tapi ini bicara tentang diri kita sendiri. Apakah yang terjadi selama ini? Ketika kita berusaha untuk mencoba semuanya sekaligus, apakah semua berkembang? Apakah semuanya malah serasa nanggung?
Mari kita mencoba menengok ke dalam diri kita sendiri, mengoreksi apa yang telah kita lakukan selama ini, melihat jejak-jejak perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir ini. Apa yang kamu rasakan, semua jadi nampak seperti setengah mateng, setengah-setengah, atau malahan memang berhasil seperti apa yang kita harapkan? Ya, yang tahu semuanya adalah diri kita. Maka ketika kita mungkin merasa, oh ya, semua seperti setengah mateng ya, semua seperti nanggung, karena selama ini aku melakukan banyak hal itu secara barengan dan aku juga kurang konsisten. Aku berusaha mencapai semuanya dalam waktu bersamaan, tapi aku juga kurang konsisten. Ketika kita mungkin ngerasa seperti itu, bisa jadi plan pertama atau mencoba banyak hal secara bersamaan sekaligus itu tidak work di kita. Jadi ketika kita sudah sampai pada kesadaran itu, mau nggak kita mencoba plan kedua? Mau nggak kita mencoba membenahi apa yang kita lakukan selama ini? Ya, plan kedua adalah kita mencoba memilih mana yang sebenarnya benar-benar kita inginkan, lalu kita serius ke dalam hal itu, kita fokus satu hal itu, dan kita berusaha menggali, mencari tahu, pokoknya beneran serius di satu hal itu, dan kita fokus serta konsisten terhadap hal tersebut. Kita konsisten dalam jangka waktu tertentu, 1 atau 2 tahun, atau malah lebih cepat lagi. Nanti kita akan koreksi lagi, kita lihat apa yang akan terjadi di hidup kita. Tentang kapan kita mendapatkan sesuatu, tentang kapan kita berhasil akan sesuatu, semua memang sudah diaturkan. Tugas kita memang berusaha dan berdoa. Tentang kapan tepatnya, waktu tepatnya kita untuk mendapat, semua sudah ada jatahnya masing-masing. Ya, kita semua pasti tahu satu hal itu, dan kita udah menyadari hal itu. Dan ketika suatu cara atau suatu usaha yang kita lakukan selama ini belum work di kita, belum berhasil, belum sesuai target yang kita inginkan misalnya, bisa jadi itu adalah sebuah kesempatan agar kita melakukan dengan cara yang lebih baik lagi, dengan usaha yang lebih baik lagi. Dan dengan cara atau usaha yang lebih baik lagi itu ternyata udah disiapin loh hasil yang jauh lebih baik atau jauh lebih banyak dari hasil yang kita dapatkan dari cara atau usaha kita yang sebelumnya atau yang selama ini kita lakukan. Jadi, selain terus berusaha dengan usaha yang mampu kita usahakan, kita harus terus merawat percaya bahwa segala sesuatunya terjadi itu bukan tanpa sebab. Semua yang terjadi di kita itu bukan hanya kosongan tanpa tujuan baik untuk diri kita, kan? Seperti yang pernah kita dengar atau kita baca, bisa jadi kegagalan kita atas suatu hal adalah caranya Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu. Bisa jadi kegagalan yang kita alami adalah caranya Allah untuk memberikan atau menggerakkan kita kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi, dan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih banyak, lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, jadi intinya sebelum tahun 2024 ini berakhir, aku ingin mengajak kalian semua untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi usaha atau cara-cara yang pernah kita lakukan selama ini untuk mencapai tujuan kita. Apa yang perlu dibenahin? Apakah cara kita yang mungkin kurang tepat? Atau karena kita kurang konsisten melakukan sesuatu yang kita usahakan itu. Kita mengoreksi diri kita tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan dengan pencapaian orang lain, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu punya timeline masing-masing tentang kapan kita berhak mendapatkan sesuatu. Tapi ada kalanya kita juga perlu melihat orang lain dari sisi konsisten tidaknya mereka atau pantang menyerahnya mereka. Jadi jangan salah fokus ya. Kita melihatnya, membandingkannya itu dalam hal konsisten. Oh, ternyata dia konsisten banget ya melakukan itu sehingga dia beneran loh bisa dapat ini nih. Oh, ternyata dia tuh pantang nyerah banget, dia terus berusaha banget sehingga memang oh ya bener dia bisa dapetin itu. Kita ada kalanya boleh membandingkan dalam hal-hal tersebut, asalkan jangan salah fokus. Salah fokusnya gimana? Kita malah membandingkannya itu, oh dia punya privilege seperti itu, pantesan dia bisa dapat itu, sedangkan aku kan gak punya privilege apa-apa.
ya. Jangan salah fokus seperti itu. Karena kalau kita salah fokus ke hal tersebut, yang terjadi apa? Kita malah jadi kayak lemes duluan. Kita jadi ngerasa bahwa kita nggak mampu, nggak pantas bisa dapetin itu karena kita tidak punya privilege itu. Padahal kalau kita mau menyadari, sebenarnya setiap kita tuh punya privilege loh. Kita punya privilege, namun jarang sekali yang menyebutnya ini sebagai sebuah privilege. Ya, disclaimer dulu, aku mengatakan ini bukan bermaksud untuk kita sebagai kaum muda, kita sebagai kaum tua, sehingga membeda-bedakan seperti itu, bukan ya. Tapi aku ingin kembali mengajak kalian semua untuk menyadari privilege ini. Jadi apa sih? Ya, masa muda. Masa muda itu adalah sebuah privilege yang kita punya. Jadi ketika kita masih diberikan kesehatan di usia ini, ya lakukanlah apapun yang ingin kita lakukan asal itu baik, ya cobalah, ya itu adalah sebuah privilege yang kita miliki, ya kita punya waktu, ya kita punya kesehatan yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki ketika kita udah memasuki usia tua misalnya, ya kita punya privilege itu, manfaatkan. Terus satu hal lagi, kegagalan. Kita pernah gagal nggak sih? Pernah nggak menganggap kegagalan itu sebagai sebuah privilege? Kegagalan kok privilege sih? Ada yang bilang seperti itu. Ya, aku menganggapnya kegagalan itu sebagai sebuah privilege. Kenapa? Kalau kita menganggap kegagalan itu sebuah privilege, itu berarti kita kan dari kegagalan tersebut hasilnya kan kita udah tahu kan. Oh, berarti cara ini tuh salah. Berarti nanti harusnya kedepannya aku melakukan cara yang lain aja. Dan itu nggak dimiliki ketika orang itu nggak pernah berani untuk mencoba. Ya, jadi ketika kita udah berani mencoba kok dilelehnya atau kebetulannya kok gagal, ya kegagalan itu adalah sebuah privilege. Jadi ketika kita mampu untuk menggunakan privilege tersebut, kita belajar tuh. Dari kegagalan tersebut kita belajar sehingga kita menghindari kesalahan yang sama, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan privilege tersebut, yang terjadi apa? Kita nggak bisa belajar dari kegagalan, sehingga yang terjadi adalah kita menjadi gagal lagi. Balik lagi ke topik awal, aku tahu kalian semua itu punya banyak sekali ide, ya. Bukan nggak punya ide, tapi justru malah punya banyak sekali ide untuk dieksekusi, untuk dilakukan. Hanya saja kita sebenarnya tuh perlu memilih satu yang benar-benar kita inginkan, yang benar-benar bisa membawa kita mencapai apa yang kita mimpikan. Kita perlu memilih, ya, sehingga ketika kita udah menemukan satu, ya, yang benar-benar kita inginkan, ya kita berusaha untuk mencari tahu, kita berusaha untuk mendalami caranya bagaimana bisa mendapatkan itu, bagaimana bisa mencapai itu. Kita gali terus dan kita konsisten untuk melakukan usaha tersebut dengan strategi yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kita coba konsisten yuk selama beberapa bulan ini, selama 6 bulan ini kita coba konsisten. Nanti kita coba koreksi lagi apa yang perlu dibenahi. Setelah selama 6 bulan ini aku konsisten melakukan usaha untuk mencapai apa yang aku inginkan itu. I know you can do the best. So, percaya sama diri kamu bahwa diri kamu mampu. Percaya sama diri kita sendiri bahwa kita mampu mencapai apa yang benar-benar kita inginkan itu. Sekian dulu, sampai bertemu di video berikutnya.